Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Hikmat Pagi pada hari ini, Senin 25 Mei 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit mengenai firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah agar firman ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami semua dan kehidupan kami semakin sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hikmat pagi hari ini akan dibawakan oleh Saudari Eva Celia Otniel dengan tema Roh Kudus diberikan kepada orang percaya. Bacaan terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengizinkan setiap kita untuk dapat menikmati anugerah Tuhan. Dengan kita mau meresponi anugerah Tuhan, kita mau sama-sama kembali disegarkan melalui kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, suatu kali ada seorang yang berjalan di tempat yang gelap tanpa arah. Ia mencoba untuk melangkah, tetapi ragu karena takut salah jalan. Kemudian ada orang lain yang datang untuk berjalan bersamanya. Dia mau menunjukkan arah dan mau menuntun setiap langkahnya. Kisah ini menjadi gambaran yang sangat sederhana tentang karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus bukan hanya meneriakan perintah Allah dari jauh. Dia juga mau hadir dan memimpin setiap kita. Di dalam peristiwa Pentakosta, kita melihat bahwa Roh Kudus turun atas diri orang-orang percaya. Ini adalah penggenapan janji Kristus yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu pada Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-25. Melalui peristiwa ini, Allah sedang menunjukkan bahwa Injil Kristus tidak hanya diberikan kepada bangsa Yahudi, melainkan kepada seluruh bangsa. Injil itu harus dapat dipahami oleh setiap orang, sekalipun mereka berbeda bahasa. Dan ini kita bisa lihat dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Mereka mau bertobat serta percaya kepada Kristus dan mau menerima Roh Kudus. Roh Kudus berdiam dalam hati sebagai materai atau jaminan keselamatan. Tidak hanya itu, Roh Kudus juga disebut sebagai penolong. Dialah yang akan menolong dan memimpin setiap orang-orang percaya di dalam proses pengkudusan ini. Dia memimpin orang-orang percaya untuk mengenal Kristus dan bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Dia yang akan menegur apabila kita mulai menyimpang dari kehendak Allah dan menolong kita untuk kembali pada jalan yang benar. Bapak Ibu Saudara, jika kita mau membuka hati kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan dibawa untuk semakin mengenal Kristus. Oleh sebab itulah, kita perlu terus mendekatkan diri kita kepada Roh Kudus. Kita perlu semakin mengenal serta mengerti akan kehendak Allah melalui kebenaran firman-Nya. Kita dapat berkomunikasi dengan Dia melalui doa. Kita dapat bertumbuh semakin serupa Kristus melalui interaksi dan relasi kita bersama dengan saudara seiman sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara, bukalah hati untuk terus dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan bagi setiap kami bahwa kami, hidup kami selalu dijamin bersama dengan Tuhan, mengikuti jalan-jalan Tuhan. Tuhan
sertailah setiap kami. Karena kami sadar Tuhan bahwa kami adalah manusia yang rentan sekali untuk jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu Tuhan, kami minta pertolongan daripada-Mu untuk selalu menyertai kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau melakukan setiap kegiatan aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang menyertai kami, menuntun setiap langkah-langkah yang akan kami kerjakan, baik itu di dalam dunia pekerjaan kami, di dalam studi kami, ataupun satu hari ini, apapun yang akan kami kerjakan. Tuhan, kiranya memberkati setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas di dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.